Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Fauzan Suma. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, kita lanjutkan pembahasan materi kita di peraturan permainan sepak bola part 2. Yang pertama, peraturan bola keluar atau out. Ya, diistilahkan dengan out. Bola keluar itu ketika bola keluar dari lapangan samping, ya, samping kanan dan samping kiri, maka akan dilakukan lemparan ke dalam. Pertanyaannya, siapa yang melakukan lemparan ke dalam itu? Jadi, yang melakukan lemparan ke dalam itu dijelaskan di step 15 ini, yaitu pemain yang tidak mengeluarkan bola keluar lapangan, dialah pemain yang berhak melakukan lemparan ke dalam. Sebaliknya, pemain yang melakukan tendangan atau membuang bola ke luar lapangan, dia tidak berhak melakukan lemparan ke dalam. Melakukan lemparan ke dalam itu ada aturannya juga. Yang pertama, tidak boleh mengangkat satu kaki. Coba perhatikan gambar ini. Ketika pemain ini mengangkat satu kakinya, maka lemparannya dinyatakan batal dan diganti dengan pemain lawan. Aturan kedua, bola harus dipegang oleh kedua tangan dan dilempar dari belakang kepala. Ya, dipegang dua tangan dan dilempar dari arah belakang kepala. Kemudian aturan selanjutnya, pemain yang melakukan lemparan ke dalam tidak boleh mengulur-ulur waktu. Karena wasit akan memberikan peringatan dan ketika peringatan itu tidak diindahkan, maka bisa saja diberikan kartu kuning dan akan diberikan kartu merah kalau betul-betul sudah fatal mengulur-ulur waktunya. Oke, next, tendangan gawang. Yang dimaksud tendangan gawang adalah tendangan yang dilakukan oleh penjaga gawang atau kiper ketika bola melewati garis gawang. Garis gawang itu garis yang berada di sekitar gawang. Nah, penjaga gawang ini melakukan tendangan ketika garis itu keluar melewati garis gawang, bola itu keluar melewati garis gawang dikarenakan pemain lawan. Jadi, kiper melakukan tendangan dan mengoper ke rekannya. Itulah yang dimaksud dengan tendangan gawang. Tendangan gawang ini harus dilakukan di daerah gawang ini. Perhatikan gambarnya. Ada daerah gawang berbentuk kotak di dekat gawangnya. Sudah saya jelaskan di part satunya ya. Oke, next, tendangan sudut atau corner kick. Yaitu tendangan yang dilakukan di sudut lapangan dan dilakukan oleh pemain lawan ketika pemain lain membuang bola keluar daerah gawang ini. Coba perhatikan gambarnya. Ketika tendangan sudut itu dilakukan di sebelah kanan, itu artinya bola itu keluar di sebelah kanan dari lapangan itu sendiri. Tapi kalau bola itu dilakukan tendangan di sebelah kiri gawang, itu artinya bola itu juga keluar dari sebelah kiri gawang. Oke, next. Peraturan pergantian pemain. Peraturan pergantian pemain hanya bisa dilakukan maksimal 3 kali dalam satu tim ketika sedang dalam pertandingan. Tetapi jika pertandingan itu adalah pertandingan persahabatan, maka bisa sampai 7 kali pergantian pemain. Oke, next, peraturan terjadinya pelanggaran. Peraturan terjadinya pelanggaran itu sebetulnya ada banyak ya, tapi yang saya jelaskan di sini yang umum saja. Yang pertama, pelanggaran bisa terjadi karena tackle atau sliding oleh pemain yang terlalu keras yang berpotensi mengakibatkan cedera pada bagian tungkai lawan. Atau pemain selain kiper memegang bola yang disebut dengan handsball
maka itu juga pelanggaran. Kemudian mendorong lawan. Ketika pemain itu mendorong lawan, baik itu disengaja atau tidak disengaja, itu juga merupakan pelanggaran. Kemudian menarik baju lawan atau celana, itu juga termasuk pelanggaran ya. Mengganggu pergerakan penjaga gawang atau menghalangi penjaga gawang, itu juga masuk pelanggaran. Dan ada banyak lagi jenis-jenis pelanggarannya. Ketika pelanggaran itu terjadi, wasit itu akan memberikan peringatan untuk pelanggaran pertama ke pemain. Tapi kalau peringatan pertama itu tidak diindahkan dan pemain itu tetap melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya, bisa saja wasit mengeluarkan kartu kuning untuk peringatan. Tapi kalau pelanggaran tetap dilakukan setelahnya, maka hak untuk wasit memberikan kartu merah. Itu artinya pemain itu harus out atau diusir dari pertandingan sebelum pertandingan selesai. Next, peraturan tendangan bebas atau free kick. Tendangan bebas adalah tendangan yang dilakukan di tempat terjadinya pelanggaran. Biasanya dilakukan oleh pemain yang dilanggar. Terdapat dua pilihan yang bisa pemain lakukan, yaitu menendang langsung ke gawang atau mengoper ke temannya. Jadi tergantung sih taktiknya si penendang ini seperti apa. Nah, kita lihat gambarnya ini Messi, dia melakukan shooting langsung ke gawang ya, tidak mengumpan ke temannya. Karena dia punya kemampuan atau skill tendangan bebas di atas rata-rata. Oke, next yang terakhir terjadinya penalti. Sudah saya jelaskan di part 1 bahwa jarak dari titik penalti ke garis gawang ini adalah 11 meter. Siapa sih yang berhak melakukan tendangan penalti? Tendangan penalti itu bisa dilakukan oleh pemain lawan ketika pemain itu dilanggar di daerah garis gawang dari lawannya itu. Jadi ini misalkan pemain yang berwarna putih kostumnya, pasti salah satu di antara teman dia ada yang dilanggar di daerah ini oleh pemain lawan, makanya dia berhak melakukan tendangan penalti. Ketika tendangan penalti itu dilakukan, ada juga aturannya. Yang pertama, kiper tidak boleh melompat sebelum bola ditendang oleh lawan. Kemudian, kiper tidak boleh maju pada saat lawan menendang bola. Ketika tidak terjadi gol karena hal itu, maka akan diulang. Meskipun terjadi gol, tetap akan diulang. Kemudian aturan selanjutnya, si penendang ini tidak boleh melakukan anjakan. Dia harus menendang langsung ke gawang. Apabila tendangannya ditahan oleh kiper dan bola itu kembali lagi ke dia, maka dia masih berhak melakukan tendangan ke gawang. Tapi itu tidak terjadi ketika ada penalti. Kalau bola itu tidak masuk, maka berhentilah pemain yang melakukan tendangan itu untuk memasukkan bola kembali ke gawang. Oke, mungkin itu saja untuk kali ini. Kita nantikan materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.